Oh, Pak, iso dipendi. Hah? Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugianto ya. Sebelum Pak Sugianto, saya ulangan, ini namanya training pembekalan dulu Pak Sugianto ya. Yang mana tadinya itu Pak Sugianto mengerjakan soal apa itu namanya pretest Pak Sugianto ya. Nah, terus di sini saya kasih pembekalan dari DMS, jadi Driver Management System. Jadi DMS itu singkatan seperti itu. Dengan isi dari support driver skill ini, support driver service maupun water network atas kecepatan, itu isinya yang tentang SOP saat berkendara. Itu sudah ditentukan dari manajemen Pak, dari DMS. Terus lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel. Ya, Pak Sugianto ya. Nah, di sini mau diketahui unit kita sudah CVD dan ada juga CDE, dan itu berbahan bakar solar ya. Bahan bakar tersebut itu harus di aplikasi Bimover itu pemilihan yang harus solar Pak. Tidak boleh semena-mena kita mengisi di luar solar kalau belum ada ACC dari operasional atau OPC. Nah, di situ. Terus mohon diingat, untuk bahan bakar atau pemilihan SPBU rekanan itu harus di SPBU PT Sentra Praba Bekasan. Di sini karena di sini sudah BBM-nya itu secara langsung. Tidak boleh pemilihan SPBU yang Pak Sugianto ada di situ dulu, SPBU-nya SPBU Mangli, cuman itu sudah tidak dipakai. Ya, bukan rekanan. Jadi rekanan kita SPBU PT Sentra Praba Bekasan. Ya, Pak Sugianto ya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan balok. Nah, ini udah diingat ya Pak ya. Jadi sebelum berangkat pastikan unit diketahui apakah ada kerusakan, apakah ada nanti ada komponen yang beresiko itu dipastikan dicek mulai dari bodi dan ban, kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper atau kaca, itu untuk harian. Dan untuk mingguan periksa secara teliti kondisi ban, dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah, jadi untuk periksa ketebalan ban itu semisal untuk pengajuan kemarin ya minimum di ketebalan 1 mili ataupun 2 mili sudah diajukan kalau sudah ada arahannya, itu sudah diajukan di sistem Flatify. Nah, karena pengajuan ban itu asisinya menunggu persetujuan. Kalau kita menunggu bannya tipis nanti start dulu bannya itu kelihatan benangnya. Terus periksa air dari huruf air ya A, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan. Jadi untuk harian periksa air wiper, untuk mingguan itu periksa air wiper dan periksa air radiator untuk harian Pak ya. Namun kalau periksa air radiator pastikan unit yang ada kabin yang ada di depan itu tidak ada barang atau telur. Biasanya telur itu ditaruh di depan. Nah, jadi jangan langsung kita buka, apalagi pastikan karena dompet itu kan ada di belakang jok ya. Kalau kita buka terus kan pasti kan ditaruh ke atas. Nah, takutnya joknya itu nggak tertutup lepas sehingga bannya itu alat yang ada di belakang jok itu terlempar sampai menghantam kaca, itu menjadi resiko driver. Jadi pastikan sebelum membuka. Namun kalau sudah dibuka pastikan menutup kembali dengan rapat, karena kehilangan tutup itu yang harus bersangkutan harus bertanggung jawab untuk mengganti. Terus untuk listrik periksa lampu-lampu dan periksa sambungan aki dan periksa air aki. Nah, saat ini sudah berlaku overstay engine on. Bila mana mengetahui akinya itu bermasalah, langsung foto pakai timestamp, jampikan ke saya dengan kasih keterangan dan plat nomor. Nah, itu untuk validasi overstay engine on. Soalnya kalau tidak ada seperti itu nanti akan dikenakan punishment di situ, punishment bertingkat.
dan misal ada kemacetan ya harus foto dengan keterangan Pak Macet sehingga mesinnya tidak nyala. Dan untuk sambungan aki dan periksa aki listrik, jadi sebelum berangkat pastikan unitnya itu lampu-lampunya itu berfungsi Pak, panel instrumennya itu berfungsi. Soalnya lampu itu sangat dibutuhkan ketika kita di jalan. Nah, itu kalau misal kelihatan lampu putus itu catat nomor platnya dan KM awalnya. Biasanya menggunakan di dispatch itu sudah disediakan. Nah, terus untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran itu tiap hari Pak ya, di bawah kendaraan. Misalnya takutnya olinya itu merembes ataupun bocor sehingga pastinya olinya itu berkurang. Nah, kalau misal di jalan ada kendala atau bunyinya itu tidak normal, ya harus Pak Sugianto harus konfirmasi ke dispatch. Pak ini sebenarnya seperti ini. Kalau memang langsung berhenti cari tempat yang aman, jangan berhenti tiba-tiba mendadak gitu Pak ya. Terus level oli mesin, nah itu untuk penambahan level oli mesin itu di atas 5.000 km dan untuk pergantian di atas 10.000 km ya. Itu dilakukan di sistem tadi. Kelengkapan dan kertas. Jadi periksa kelengkapan dan kertas mulai dari rumah dulu Pak. Mulai dari seragam, handphone, SIM dan KTP itu dilihat. Nah, takutnya SIM-nya itu ketinggalan atau handphonenya ketinggalan. Sudah sampai sini kunci dan dompet dicek, kalau memang itu langsung konfirmasikan ya. Nah, periksa kalau di sini Pak Sugianto setiap malam sudah di-set untuk retasenya untuk Pak Sugianto mendapat kemana. Itu untuk kode toko yang di blok warna hijau itu berarti toko di dompet. Kalau toko di blok warna biru itu berarti ada materai ya, seperti itu. Itu pastikan tanyakan. Kalau memang satu mobil itu ada 5, yang di blok warna biru ada 5, ya berarti materainya harus ada 5. Bila mana kurang itu langsung tanyakan. Jadi tidak dibenarkan komplain Pak materainya tidak ada. Tadi kan sudah diblokir, tapi nyampe toko kok enggak, berarti nanti dibebankan ke driver. Jadi terus untuk serema materai pastikan di foto dokumentasi pakai timestamp dan desain nanti ada di grupnya dan dengan yang terpenting inisial logonya itu terlihat jelas. Terus untuk gambar yang selanjutnya Pak Sugianto ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Saya peduli keselamatan. Ini pedomannya Pak Sugianto ya. Harus peduli keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah Pak, yang menunggu rezeki Bapak, menunggu kabar baik ya. Jadi utamakan keselamatan. Jadi yang dimaksud defensive driving itu Pak Sugianto ini biasa saya tanyakan, harus driver itu paham dan mengerti. Jadi namanya defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving ya, sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa defensive driving? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi defensive driving itu harus mempunyai pedoman ya, itu menggunakan metode safety. Metode safety itu banyak contoh ya. Terus lanjut di gambar yang ke-6, contoh potensi kecelakaan, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa Pak? Yang pertama sebelum berangkat pengecekan rem. Terus yang kedua perpindahan persneling atau di transmisi itu harus dilakukan di atas atau di punggung bukit ya. Tidak dibenarkan perpindahan di pas waktu ditanjakan karena unit kita itu bermuatan, takutnya unitnya tidak kuat menanjak sehingga menurun Pak Sugianto ya. Terus posisikan persneling di posisi gigi yang sesuai terendah ya. Terus lanjut lagi gambar yang kedua, ada ibu-ibu lighting kanan ternyata dia belok kiri, lighting kiri ternyata dia belok kanan.
metode safety-nya itu selalu awasi kondisi sekitar. Nah, kita boleh mengklakson ibu-ibu tersebut, namun pastikan tidak tersinggung. Ya, jadi asal kondisi sekitar. Terus yang keenam, nah ini ada pertigaan, ada pengendara dari jalur lurus, namun Pak Sugianto bukan dari jalur utama. Seperti di sini kan kita kan mau masuk jalur utama ya. Jadi di situ harus mendahulukan jalur utama dahulu metode safety-nya. Baru Pak Sugianto mengikuti dari belakang. Jadi harus seperti itu Pak. Terus ada truk bermuatan lebih, Pak Sugianto ada di belakang. Metode safety-nya apa? Jaga jarak aman. Takutnya truk bermuatan lebih tersebut itu tidak kuat menanjak, ataupun ada barang yang mudah jatuh di situ Pak Sugianto ya. Nah terus ada yang dari ya ini Pak, pertigaan, ada bapak-bapak mau belok atau putar balik. Metode safety-nya itu apa Pak? Awasi kondisi sekitar, lihat apa instrumen dari depan. Kalau dia mau belok, kita pastikan awas lah di situ, agar kesannya kita itu tidak mendadak. Makanya dari itu hindarilah distraksi, karena distraksi tersebut itu penyebab karena kita tidak fokus. Terus lanjut di gambar yang ketujuh, 5 langkah defensive driving di jalan. Jadi pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspadai blind spot. Yang kelima, hindari distraksi dan pahami mereka. Ya. Ini akan selalu saya ingatkan di grup Pak Sugianto ya, karena semua driver pastinya sudah tahu mengemudi. Namun kenapa terjadi kecelakaan? Ya itulah Pak Sugianto. Bisa mungkin saya akan selalu mengingatkan tentang jaga jarak aman, tentang resiko ketika kita distraksi saat berkendara. Resikonya itu apa, dampaknya itu apa. Jadi agar kita mengerti Pak Sugianto ya, mengerti akan keselamatan kita. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan, pahami dan kenali kendaraan Anda. Ada mobil van, canter dan buso. Nah, dimaksud dinamika itu apa Pak? Dinamika itu kayak apa? Kondisi kendaraan. Yang dimaksud dinamika dalam bahasa lokal itu haluan Pak. Haluan. Soalnya tiap mobil ini kan kecil, sedang dan besar itu haluannya berbeda-beda. Mulai dari panjang kendaraan. Contoh dari driver yang tidak paham panjang kendaraan, biasanya dia mundurkan unit, tahu-tahunya dia dibolong tembok, terus nabrak kendaraan yang ada di belakang. Nah itulah harus mengerti panjang kendaraan. Lebar kendaraan, nah, ketika di sini kan persimpangan atau manglu itu kan pasti ramai padat. Kalau kita driver yang tidak paham lebar kendaraan, dia akan bersenggolan dengan unit yang ada di samping kirinya, samping kanan kiri. Tinggi kendaraan, nah contoh driver yang tidak paham tinggi kendaraan, lewat unitnya itu nyangkut di pohon, nyangkut di portal, yang mana kalau kita seperti itu berakibat drivernya menjadi rugi, soalnya menjadi tanggungan driver seperti itu. Ground clearance kendaraan, jadi ground clearance kendaraan, terus bobot max muatan kendaraan, pastikan bobot max muatan kendaraan itu diketahui sebelum berangkat agar kita bisa bermanuver sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya kalau nggak paham ya, tahu-tahunya dia lempang unitnya Pak, kalau kita bandingin seperti itu. Terus posisi tangan harus diangkat 3 dan 9. Nah, fungsi panel instrumen kendaraan, jadi jarak wheelbase dan jarak sumbu organ.